Persaingan kekuatan besar Angkatan Laut kembali. Sebagaimana peristiwa sejarah pada zaman Yunani dan Persia dalam persaingan nasionalis yang mendorong pembangunan kekuatan Angkatan Laut. Setelah seperempat abad, galangan kapal kembali membangun kapal perusak besar dan bahkan kapal berukuran cruiser. Semua pejuang permukaan paling kuat di dunia beroperasi dalam persaingan terbaru antara kekuatan besar. 5 kapal permukaan yang paling kuat di planet ini adalah alat untuk mengakhiri potongan-potongan permainan dalam pertarungan antara kekuatan militer yang dominan di Asia pasca Perang Amerika Serikat dan Jepang serta negara-negara otoriter Rusia dan China. Berikut 5 kapal permukaan yang paling kuat di planet ini lansir National Interest. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu update seputar militer. Satu. Cruiser rudal kelas Kirov. Kombatan permukaan terbesar yang dibangun oleh kekuatan apapun pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, kapal-kapal kelas Kirov sering disebut sebagai battle cruiser karena ukuran dan daya tembaknya yang besar. Kirov memiliki panjang 823 kaki, 80% dari panjang supercarrier Angkatan Laut AS. Kapal ini berbobot 24.300 ton dan dapat melaju pada kecepatan hingga 32 knot karena adanya sistem propulsi Konas Kombin Nuklir and Stem yang menghasilkan 600 MW tenaga. Dari 4 kapal asli, hanya 2, Petr Veliki dan Admiral Nahimov, yang masih beroperasi. Kapal-kapal itu awalnya dipersenjatai dengan 20 P-700 Granit dengan kode NATO SSN-19 Sipurek, rudal anti-kapal ramjet yang masing-masing dapat membawa hulu ledak nuklir berkekuatan 1.500 pound. Cepat dan kuat, Kirov diposisikan untuk memburu dan menghancurkan kapal induk Amerika yang membawa senjata nuklir. Petr Veliki saat ini melayani dengan armada utara Rusia, sementara Laksamana Nahimov menerima perombakan besar yang dilaporkan akan mencakup rudal hipersonik Zircon baru dan sistem rudal permukaan ke udara S-500. Laksamana Nahimov diharapkan siap untuk beroperasi pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dan dilaporkan akan bergabung dengan armada Pasifik. Dua. Cruiser rudal berpemandu kelas Ticonderoga. Kapal penjelajah peluru kendali kelas Ticonderoga adalah kapal Amerika pertama yang dilengkapi dengan radar SPY-1, rudal pertahanan udara SM-2, dan sistem tempur Aegis. Meskipun dianggap sebagai kapal serbaguna yang mampu terlibat dalam perang anti-kapal selam dan anti-permukaan, misi utama dari kapal penjelajah ini adalah untuk mempertahankan kapal induk Angkatan Laut AS dan aset besar lainnya yang bernilai tinggi dari serangan udara massal. Kapal kelas Ticonderoga memiliki beberapa rudal terbesar di dunia, dengan total 122 silo peluncuran vertikal yang mampu membawa rudal pertahanan udara SM-2 dan SM-6, pencegat rudal balistik SM-3, Evolved Sea Sparrow Shot Air Defense, rudal jelajah darat Tomahawk atau roket anti-kapal selam Asrock. Kapal ini juga mampu membawa rudal anti-kapal long range baru milik Angkatan Laut, versi baru anti-kapal Tomahawk dan rudal anti-kapal Harpoon. 22 kapal penjelajah kelas Ticonderoga masih dalam pelayanan, 5 kapal tua pensiun pada akhir Perang Dingin. Kapal ini memiliki panjang 564 kaki dan berat hingga 10.000 ton dengan kecepatan lebih dari 30 knot berkat 4 mesin turbin gas General Electric LM2500. Fitur yang membuat kelas Ticonderoga sangat kuat adalah kemampuan untuk menyelesaikan misi pertahanan rudal balistik menggunakan pencegat Aegis dan SM-3, dan kemampuan untuk mengendalikan pesawat sebagai perluasan sensor kapal. Sebuah sistem yang dikenal sebagai Naval Integrated Fire Control, Counter Air, NIFC-A. Tiga. Perusak rudal kendali kelas Kongo. Maritime Self-Defense Forces atau MSDF menugaskan 4 perusak rudal berpemandu kelas Kongo untuk melakukan misi melindungi negara dari rudal jarak pendek dan menengah Korea Utara.
Kapal-kapal tersebut adalah salinan virtual dari kapal perusak rudal kendali kelas Arleigh Burke Amerika. Kongo dan 3 saudara perempuannya, Kirishima, Miyoko, dan Chokai, memiliki panjang 528 kaki dan berbobot 9.400 ton. Masing-masing dibangun dengan 90 silo peluncuran vertikal yang sama di kelas Ticonderoga dan dapat memuat banyak senjata yang sama. Kelas Kongo, meskipun secara umum mirip Arleigh Burke Amerika, perbedaan yang tampak ada pada meriam Oto Melara, turbin gas LM 2500 yang diproduksi di bawah lisensi oleh IHI Jepang, dan sensor dan elektronik yang bersumber secara lokal. Perusak kelas Kongo dimaksudkan untuk menjadi penjaga Jepang, dilengkapi dengan pencegat rudal SM-3, hanya 2 dari perusak yang dapat melindungi sebagian besar negara dari serangan rudal balistik. 2 Kongo biasanya berada di laut untuk memenuhi peran ini pada waktu tertentu. Perusak rudal kendali kelas 055. Kapal perusak rudal kendali kelas tipe 055 adalah yang terbaru untuk bergabung dengan Angkatan Laut China. Sebagai kelanjutan dari kelas tipe 052, kapal ini lebih besar dan lebih mampu daripada kapal lain di PLAN dan kemungkinan persaingan yang ketat untuk kapal penjelajah kelas Ticonderoga. Kelas tipe 055 memiliki panjang 590 kaki, membuatnya lebih panjang dari Ticonderoga, dan diperkirakan memiliki berat sekitar 10.000 ton. Seperti rival mereka Amerika, kapal perusak tipe 055 kemungkinan dimaksudkan sebagai pengawal untuk armada kapal induk China yang masih baru, dengan kemampuan untuk mengambil peran perang anti kapal selam dan anti permukaan. Fitur yang disematkan pada tipe 055 ini yaitu 112 silo peluncuran vertikal yang masing-masing dapat membawa rudal jelajah kapal YJ-18A dan YJ-100, rudal jelajah serangan darat atau rudal pertahanan udara jarak jauh HQ-9B. Kapal ini juga membawa rudal ke udara jarak dekat HQ-10 yang mirip dengan rolling airframe misil NATO dan sistem senjata jarak dekat HPJ-11 mirip dengan palang Amerika. China meluncurkan 2 tipe 055 secara bersamaan pada Juli tahun 2018 dengan 6 sedang dalam konstruksi. Tiongkok diyakini memiliki setidaknya 8 kapal perusak tipe 055. Perusak rudal kendali kelas Arleigh Burke. Kapal perusak kelas Arleigh Burke adalah petarung permukaan paling besar. Dalam banyak hal, kelas Burke berhasil mengelola sensor dan persenjataan dari kelas Ticonderoga, dikurangi meriam dan 26 silo peluncuran vertikal ke platform yang lebih kecil. Kapal pertama di kelasnya, Arleigh Burke, diletakkan pada tahun 1988 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Kapal ini panjangnya 505 kaki dan bisa mencapai bobot 7.900 ton serta 4 turbin gas LM 2500 yang mendorong kapal ke kecepatan lebih dari 30 knot. The Burkes masing-masing dilengkapi dengan meriam serbaguna tunggal, 96 silo peluncuran vertikal, radar SPY-1, sistem tempur Aegis dan rudal anti kapal Harpoon. Dimulai pada akhir 1990-an, kapabilitas pangkalan helikopter ditambahkan dengan 2 hanggar helikopter. Revisi besar ketiga untuk platform akan menggantikan radar SPY-1 dengan SPY-6 dan rudal pertahanan radar baru. Seperti beberapa kapal di kelas Ticonderoga, Burkes mampu melakukan misi pertahanan rudal balistik serta melibatkan rudal balistik dengan kombinasi Aegis dan pencegat SM-3. Ada 62 kapal perusak Burke dengan 14 lainnya sedang dibangun yang sejauh ini mewakili kelas terbesar pejuang permukaan besar.